Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih sebab Tuhan telah menyertai memelihara kami jemaat-Mu sampai dengan hari ini. Tibalah waktunya bagi kami akan membaca firman Tuhan. Kami rindu lagi Roh Kudus melawat menyapa kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 20. Saya akan membaca untuk kita sekalian ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel adalah nabi Tuhan yang bernubuat pada masa pembuangan di Babel sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ia menegur, menasihati, menghibur umat Tuhan di dalam pembuangan. Yehezkiel adalah anak dari Buzi, berasal dari keluarga imam. Bapak Ibu dapat melihat dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 3. Ia dibesarkan kemungkinan besar di Yerusalem dan dibawa ke Babel tahun 597 sebelum Masehi. Pada usia 30 tahun ia dipanggil Tuhan Allah menjadi nabi menurut Yehezkiel pasal 1 ayat 1. Dan apa yang kita baca pada hari ini adalah pesan Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-20 Yehezkiel berbicara tentang kasih dan penghukuman Tuhan dalam sejarah kehidupan umat Tuhan, bahwa ketika mereka mengalami kesusahan dalam pembuangan di Babel, itu bukan hanya berbicara tentang penghukuman karena dosa, tetapi juga berbicara tentang kasih Tuhan yang mendidik supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Pasal 20 menyatakan kebenarannya menyedihkan tentang kehidupan umat Tuhan, oleh karena mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan kehidupan sehari-hari yang rusak. Yehezkiel menyatakan kepada para tua-tua zamannya bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala di dalam hati mereka. Jadi mereka juga bersalah di hadapan Tuhan. Yehezkiel 20 ayat 34 sampai 44, Allah berjanji untuk membawa Israel keluar dari penawanan mereka setelah ia menyingkirkan generasi-generasi pemberontak dan pelaku kejahatan. Yehezkiel pasal 11 ayat 17 ayat 21. Kaum sisa yang setia akan dibawa kembali ke negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan mereka tidak lagi mencemarkan nama Tuhan Allah dengan ketidaktaatan atau penyembahan berhala. Kita bisa melihat dalam Yehezkiel 20 ayat yang ke-39. Dan mereka, umat Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang berbalik kepada Tuhan,
yang mengasihi Tuhan, mereka akan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadilannya serta menurut waktu dan kehendaknya, orang yang melakukan kejahatan pasti akan menerima murka Tuhan. Tetapi kasih sayang Tuhan serta segala kebaikannya akan menjadi bagian dari tiap orang yang menyadari dosa dan berbalik kepada Tuhan. Pertanyaan sederhana ialah, bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah membaca Alkitab firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami lagi dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hari ini dan hari-hari yang ada di depan, kami terus mengiring Tuhan dengan setia, mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Karena kami rindu berjalan dalam tuntunan-Mu, dalam kasih kemurahan dan juga berkat-Mu. Dan kami mempercayai segala kasih sayang-Mu adalah bagian kami, sebab Allah Bapa menjanjikan itu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus kami dari kutuk dosa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.